Shalom, selamat sore, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan tentunya sehat pula. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kita. Saat ini tentunya kita masih dalam keadaan dan kondisi COVID-19. Tentunya kita tidak lupa yang selalu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Masih juga dengan protokol kesehatan. Untuk itu, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh lagi mengadakan ibadah walaupun secara online. Tetapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita di sore hari ini, marilah kita bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa untuk pembacaan Alkitab dan perenungannya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kami naikkan doa kami di sore hari ini atas kasih dan penyertaan-Mu Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan kami akan memulaikan ibadah keluarga di sore hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami dalam ibadah di sore hari ini. Dan buat hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab dan dalam perenungannya. Kiranya Tuhan mampukan hamba-Mu ini agar dapat berkata-kata seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita di sore hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu Esra 2, ayatnya yang ke-64 hingga ayatnya yang ke-70, yang menyatakan, seluruh jemaat itu bersama-sama ada 42.360 orang, selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tak kala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka
untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka. Demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Esra dilatar belakangi kisah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Esra adalah salah seorang yang kembali ke Yerusalem bersama para imam dan orang-orang Lewi. Tentu kita tahu arti nama Esra adalah Allah menolong. Setelah Kores, raja Persia melakukan kerajaan Babel, dia memerintahkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem, mendirikan rumah baginya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepulangan Esra bersama dengan seluruh jemaatnya, fokusnya adalah untuk membangun kembali bait suci Tuhan. Esra 2 ayat 64 sampai 70 memberi diri dan harta benda adalah tema kita di sore hari ini sebagai ayat penopangnya atau ayat kuncinya adalah di ayatnya yang ke-68. Beberapa kepala kaum keluarga tak kalah datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Dan di ayat yang ke-69, mereka memberi sumbangan sekadar kemampuan mereka untuk perbendarahan guna pekerjaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cukup jelas bagi kita bahwa tujuan Israel kembali ke Yerusalem adalah untuk membangun kembali rumah Allah yang porak-poranda. Demikian juga tembok-tembok yang runtuh, lebih dari sekedar pembangunan secara fisik. Menata kembali kehidupan persekutuan umat Tuhan juga merupakan hal yang penting yang harus menjadi perhatian mereka. Dalam rangka pembangunan dan demi persekutuan umat yang telah kembali dari pembuangan, mereka melakukan sebuah kewajiban bersama, yaitu memberi sumbangan sukarela dari apa yang ada pada mereka atau sekedar kemampuan mereka, dari apa yang ada pada mereka dan sekedar kemampuan mereka. Dan juga sebagian besar lainnya tentunya ikut berpartisipasi walaupun tidak dalam bentuk harta benda atau uang. Tentunya mempersembahkan tenaga sangat diperlukan, atau kesediaan diri kita, hati kita, niat kita, itu yang diperlukan. Memang begitulah seharusnya kalau kita mengimaninya, tidak dengan paksaan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain sumbangan umat yang datang ke rumah Tuhan, juga terkumpul sumbangan di rumah perbendarahan, yaitu di ayatnya yang ke-69. Sebagian dari mereka mempersembahkan 61 dirham emas, 5.000 mina perak, dan
100 helai kemeja imam. Semuanya itu disumbangkan guna pekerjaan pembangunan bait Tuhan. Tentunya kita juga adalah atau impian kita, rencana kita jemaat Sola Gracia untuk mempunyai atau memiliki rumah Tuhan atau gereja. Untuk itu bersama-sama kita berdoa, mendoakan, memohon kepada Tuhan bersama-sama dengan panitia pembangunan yang sudah terbentuk. Kita imani dan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Seringkali kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Tetapi jika waktu sudah tiba, maka Ia akan merancangkan segala sesuatu agar rencananya menjadi kenyataan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita memberi diri berarti menyerahkan, membagikan, atau menyampaikan sesuatu atau menyediakan sesuatu. Hal ini jelas sekali kepada kita bahwa kerinduan untuk membangun rumah Tuhan disertai dengan tekad dan hati yang bulat. Selain itu juga ditindaklanjuti dengan hati yang bulat, kesatuan hati untuk mendukung baik tenaga maupun dana. Tentunya ada kesatuan hati yang bulat untuk kita bersama-sama membangun gereja Tuhan. Memberi bagi orang Kristen adalah suatu tanda sukacita, apakah melalui persembahan atau hanya sekadar kemampuan. Artinya kita memberi dari apa yang ada pada kita, bukan dari yang punya kita. Hal ini penting, perlu dihindari terkait dengan persembahan. Adalah memberi karena dengan terpaksa. Jadi memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, jangan dengan paksaan. Persembahan bukanlah sesuatu yang dipaksakan kepada siapapun, tetapi dengan bercermin dari diri. Dari nats Alkitab ini yang ditekankan adalah soal tanggung jawab terhadap persekutuan yang dikehendaki oleh Allah adalah harus nyata dalam kehidupan kita. Tanggung jawab itu merupakan wujud iman karena kita sendiri telah menerima banyak sekali berkat-berkat dari Tuhan. Dengan demikian, persembahan kita harus menjadi sarana persekutuan kasih dengan Tuhan. Saat ini kita telah memasuki dan kita telah berada di minggu keempat Prapaskah. Karya penyelamatan Tuhan itu kini dilanjutkan oleh gereja. Sebagai warga gereja, kita terpanggil untuk memberi diri, dipakai oleh Tuhan, guna melanjutkan karya penyelamatannya. Tuhan mau memakai kita, apapun kondisi dan latar belakang kehidupan kita. Dalam kesediaan kita untuk menjadi alatnya, Tuhan akan mengubah kita agar yang layak dipakai menjadi alatnya untuk kemuliaan namanya. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Tuhan kita. Teruslah berdoa, teruslah mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kita saat ini. Walaupun kita masih diliputi dengan COVID-19, tetapi kalau kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, teruslah berdoa kepadanya. Tuhan akan selalu menyertai akan kehidupan kita. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, bersyukurlah selalu.
Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan dan tetaplah berdoa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, kini dan selamanya. Amin. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu Tuhan Yesus atas kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah membaca Alkitab dan juga kami bersama-sama merenungkannya. Dalam ibadah keluarga di sore hari ini ya Tuhan, biar kiranya kami saling berbagi, saling memberi walaupun dalam ibadah online ini ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah setiap keluarga kami yang berada di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur selalu akan keberadaan kami, akan keberadaan saudara-saudara kami, jemaat Musola Gracia. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam pelayanan kami, GPIB Jemaat Musola Gracia, Bogor. Berkatilah selalu ya Tuhan gereja kami, berkatilah selalu ya Tuhan KMJ kami, Ibu Pendeta Lucy Wemai Patinama, di dalam pelayanannya, di dalam keluarganya, berikanlah selalu dia kesehatan, kekuatan, dan kemampuan Tuhan, untuk selalu dia melangkah, dan biar kiranya dia selalu berserah kepadamu Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus bagi kami, diakon dan presbiter Tuhan Yesus, kiranya juga Tuhan berkati kami setiap pelayanan kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai akan kehidupan kami, keluarga kami masing-masing Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus buat orang-orang kantor juga Tuhan Yesus, berkatilah mereka. Berkatilah juga tim multimedia yang selalu dan selama ini selalu mendampingi kami Tuhan dalam ibadah online ini. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa mengucap syukur, kiranya damai sukacita yang selalu kami rasakan, walaupun di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi Tuhan, walaupun kami terpisah jauh dengan mereka Tuhan Yesus, tetapi kami tetap naikkan doa kami naikkan doa syukur kami kepadamu Tuhan Yesus, kiranya orang-orang yang kami kasihi, yang jauh dengan kami Tuhan, biar mereka selalu sehat kuat Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit Tuhan Yesus. Berkatilah mereka, berikan kesembuhan buat mereka Tuhan Yesus. Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat janda, duda, yatim piatu, dan juga buat orang-orang terkasih kami yang jauh dengan kami. Kami juga berdoa buat mereka Tuhan Yesus, biar mereka selalu dalam keadaan yang baik-baik dan keadaan yang sehat juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Panitia pembangunan yang ada Tuhan Yesus, berkatilah kami. Berkatilah juga Tuhan Yesus buat anak-anak kami Tuhan Yesus yang bekerja. Kiranya anak-anak kami Tuhan Yesus dijauh-jauhkan dari cobaan mara bahaya Tuhan. Berkatilah anak-anak kami ini Tuhan Yesus, karena anak-anak kami adalah penerus gerejamu. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa mengucap syukur selalu. Dengan keadaan kami, pergumulan kami, persoalan kami saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan akan salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya kepadamu kami berdoa, kami memohon, dan hanya kepadamu juga kami berdoa. Doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera. Jadilah pelaku kasih yang mendatangkan berkat bagi sesama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu bapa sekalian kini dan selamanya. Amin.